Bab 1651. Yayun si cantik. Li Qingfeng mengerutkan kening karena mendengar bahwa wanita dari rumah lelang ibu kota kekaisaran itu bekerja untuk istana kaisar. Namun, sekarang tampaknya bukan karena pangeran kedua juga harus menghormatinya. Yayun memutar pinggang rampingnya, berjalan di depan Li Qingshan, dan berkata sambil tersenyum, "Kita bertemu lagi." Li Qingfeng mengangguk. Dia tidak berbicara karena tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan untuk gadis berpakaian hitam, ia hanya melihatnya 2 kali. Ia selalu merasa gadis itu diselimuti kabut misterius. Lily selalu menjaga jarak dari para wanita misterius ini. Karena ia tahu bahwa wanita adalah harimau, terutama yang cantik. Jika seseorang ceroboh, ia akan dimakan dan dibiarkan tanpa tulang. King Feng Li tidak takut pada wanita cantik di depannya, tetapi dia tidak ingin mendapat masalah. Meskipun Lily Feng tidak ingin mendapat masalah, masalah tetap saja datang padanya. Para praktisi kuat di sekitarnya memandang Lily Feng dengan amarah, iri, dan cemburu. Di ibu kota kekaisaran Lingyun, ada 2 orang yang paling terkenal, dianggap sebagai dewi oleh semua orang. Salah satunya adalah putri ketiga keluarga kerajaan, dan yang lainnya adalah Yayun dari rumah lelang ibu kota kekaisaran. Kedua wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Tentu saja, mereka adalah dewi para pria dan semua pria menginginkan keduanya. Akar masalahnya, dia memang akar masalahnya, umpat Li Qingshan dalam hati. Lily sudah tahu bahwa wanita cantik itu sulit dihadapi. Dia hanya berbicara dengan Yayun sekali dan sudah membuat banyak praktisi bela diri marah. Mengenai kemarahan orang-orang itu, King Feng Li mengabaikan mereka karena dia tidak peduli. Lily menatap para wanita berpakaian hitam di depannya dan berkata, "Apa yang kalian inginkan? Memberiku hadiah atau mentraktirku makan? Kalau kalian ingin mentraktirku, maaf aku sedang tidak bisa." Ketika Yayun mendengar King Feng Li, dia memutar matanya, benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya datang untuk menyapa Li Qingfeng, tapi dia tidak menyangka Li Qingfeng akan begitu narsis. Li Qingfeng ternyata mengira dia ingin mentraktirnya makan, dan malah menolaknya. Yayun menatap Li Qingfeng dan berkata, "Aku di sini hanya untuk bicara denganmu. Jangan terlalu egois. Lelang hari ini banyak harta karunnya, dan aku yakin kamu akan tertarik." Setelah dia berbicara, Yayun berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam sekejap. Teknik pergerakan yang ia kembangkan sangat kuat dan memungkinkannya menghilang ke dalam kehampaan dan muncul di tempat lain. Li Qingfeng melihatnya dengan jelas karena ia pernah mempelajari kitab suci jimat spasial sebelumnya. Ia terkejut dan merasa Yayun ini tidak mudah dihadapi. Lelang diadakan di lobi lantai 3. Ada bundaran besar dengan banyak kursi bagi para petani swadaya untuk duduk dan menawar. Terdapat juga banyak ruang VIP untuk para tokoh penting, misalnya, putra mahkota, putri ketiga, putri kedua, dan yang mulia raja serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Orang-orang yang hanya ingin meningkatkan diri tidak diperbolehkan masuk. Sebagai teman pangeran kedua, King Feng Li dapat masuk dan membawa anak anjing hitam dan Li yang bersamanya. Pangeran kedua berada di ruang VIP kedua karena ruang pertama telah dipesan oleh putra mahkota. Meskipun pangeran kedua dan putra mahkota bersaing, lawannya tetap saja kakak laki-lakinya dan dia merasa tidak enak karena memperebutkan ruang tunggu. Pangeran tertua adalah calon putra mahkota secara nama dan bertindak sebagai perwakilan negara Lingyun. Ia berhak duduk di ruang tunggu nomor 1. Meskipun itu adalah ruang VIP nomor 2, dekorasi interiornya sangat mewah. Lagi pula, di sanalah pangeran kedua duduk. Dindingnya terbuat dari kristal ungu tingkat 4. Kristal ungu lebih canggih daripada kristal putih. Energi dilepaskan dari kristal ungu dan menghangatkan seluruh ruang hingga suhu yang nyaman. Lantainya dilapisi kamper emas, membuatnya sangat lembut dan empuk di kaki. Karpet wall, terbuat dari bulu domba kabut sutra binatang iblis tingkat tertinggi, dibentangkan di atas lantai. Sedangkan untuk meja dan kursi, semuanya halus dan terbuat dari pohon roh tingkat kaisar. Aura tingkat kaisar terasa jelas di permukaan furnitur. King Feng Li duduk di samping pangeran kedua dan dapat merasakan esensi vital tipe kayu saat dia meletakkan tangannya di atas kursi. Keluarga kerajaan dan orang-orang kaya sangatlah mewah. Semua barang yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Orang biasa yang hanya bercocok tanam sendiri tidak akan pernah bisa melihat barang-barang ini seumur hidup mereka, apalagi menggunakannya. Li yang duduk di samping King Feng Li dengan gugup karena dia belum pernah menggunakan barang sebaik itu dalam hidupnya. King Feng Li menepuk tangan Li yang untuk memberi isyarat agar dia tidak gugup, dan Li yang mulai rileks di bawah kenyamanan King Feng Li. Sedangkan untuk anak anjing hitam, ia sudah melihat harta karun tingkat abadi, belum lagi harta karun tingkat kaisar ini. Ia menggerakkan mulutnya dan berjalan-jalan. Ada orang lain, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di samping pangeran kedua. Kedua orang ini adalah pengawal pangeran kedua dan keduanya sangat kuat, telah mencapai tingkat pertama alam tertinggi.
Mereka merasa tidak puas saat melihat anjing hitam kecil berjalan-jalan di ruang tamu, tetapi mereka harus menahan rasa tidak puas mereka saat teringat pada King Fengli. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Li King Feng menendang pangeran muda itu dan juga menghancurkan energi pedang penggarap teori mendalam berkeping-keping dengan menginjaknya. Dia jelas seorang guru yang sangat kuat. Li King Feng tersenyum dan berkata, "Pangeran kedua, apakah kamu tahu harta apa yang akan dilelang hari ini?" Pangeran kedua tersenyum dan berkata, "Menurut sumberku, lelang ini akan berisi harta karun spiritual tingkat tertinggi, inti iblis tingkat tertinggi, teknik tingkat tertinggi, dan bahkan diagram Raja Roh yang rusak." Li King Feng mengerutkan kening. Barang-barang ini memang sangat kuat, tetapi tidak terlalu berarti baginya. Itu karena ia telah mengembangkan teknik tingkat abadi dan tidak membutuhkan teknik tingkat tertinggi ini. Apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh King Feng Li adalah beberapa informasi, seperti informasi tentang Suelin, Ruyan Liu, dan pria parubaya berambut merah yang membawa Ruyan Liu pergi. Li King Feng teringat sesuatu, lalu menepuk dahinya dan berkata dengan nada menyesal, "Bagaimana aku bisa lupa? Pangeran kedua ada di sampingku, dan dia salah satu orang dengan otoritas terbesar di negara Lingyun. Aku bisa bertanya padanya apakah dia pernah melihat pria parubaya berambut merah itu sebelumnya." Li King Feng mengeluarkan potret pria parubaya berambut merah dari cincin interspatialnya dan bertanya, "Pangeran kedua, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kau pernah bertemu pria di potret itu?" Pangeran kedua mengambil potret itu dari tangan Lily dan terus menatap pria parubaya berambut merah itu. Setelah itu, pangeran kedua menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya." Li King Feng kecewa. Ia pikir pangeran kedua mungkin pernah mendengar tentang pria itu sebelumnya, tetapi ia sendiri juga tidak tahu. Bab 1652. Ramuan Tulang Kaisar. Pangeran kedua tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Li King Feng. Aku masih punya beberapa pasukan dan orang kepercayaan di Lingyun. Aku bisa membantumu menemukan pria parubaya berambut merah ini jika dia ada di negara ini. Jika aku menemukannya, aku akan segera memberitahumu." King Feng Li mengambil kembali potret itu dan menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lelang dimulai ketika King Feng Li dan pangeran kedua sedang berbicara. Di atas panggung tinggi, seorang wanita cantik berpakaian hitam berjalan keluar. Wanita cantik ini mengenakan gaun panjang hitam. Wajahnya glamor, bibirnya berwarna kemerahan, hidungnya mancung, matanya bersinar seperti bintang di langit, dan rambut hitam panjangnya tergerai di belakangnya. Ia benar-benar seorang dewi yang memiliki bentuk tubuh rasio emas dengan postur anggun, pinggang ramping, dan kaki lurus jenjang. Lili tertegun ketika melihat wanita cantik berpakaian hitam itu, karena ia kenal wanita itu. Yayun, yang baru saja ditemuinya di lobi lantai dasar. Tanpa diduga, Yayun mengenakan gaun panjang hitam. Namun, gaun itu justru membuatnya tampak berbeda, lebih cantik, dan lebih menawan. Di seluruh rumah lelang ibu kota kekaisaran, terdapat lebih dari 10.000 praktisi kultivasi diri, dan mereka semua memandang Yayun dengan penuh gairah. Banyak orang terpikat padanya, karena merekalah yang mengejarnya. Bisa dibilang setidaknya setengah dari orang-orang di sini bukan untuk pelelangan, melainkan untuk Yayun. Mereka pasti sudah sangat puas hanya dengan melihat dewi mereka dari kejauhan. Li King Feng menatap Yayun dengan takjub. Wanita ini sudah sangat cantik, dan setelah berdandan, ia tampak semakin cantik. Ia tergoda untuk mengejarnya. Pangeran kedua tertawa dari samping, King Feng Li, banyak orang menyukai Yayun dan dia punya banyak pengejar. Tapi, dia tidak menyukai satupun dari mereka. Dia punya latar belakang yang sangat besar, jadi bahkan ayahku bilang untuk tidak memprovokasi dia. Li King Feng mengangguk. Bahkan tanpa pengingat dari pangeran kedua, ia tahu bahwa Yayun memiliki latar belakang yang sangat kuat. Lagi pula, kekuatan seseorang yang bisa membuka rumah lelang ibu kota kekaisaran di ibu kota kekaisaran tidak akan lebih kecil dari keluarga kerajaan. Yayun berjalan di atas panggung tinggi. Panggung tinggi itu terbuat dari kristal-kristal raksasa seluas 100 meter persegi. Di atasnya, terdapat podium setinggi sekitar 1,5 meter untuk meletakkan barang-barang lelang. Ada juga palu ungu di samping silinder tersebut. Jika benda tersebut dilelang, palu akan diketuk 3 kali sebagai tanda berakhirnya lelang. Yayun memandang para kultivator di sekitarnya, membungkuk, dan berkata, "Terima kasih kepada semua tamu yang telah datang jauh-jauh ke balai lelang ibu kota kekaisaran. Kita akan melelang banyak barang hari ini, semuanya barang berharga untuk semua orang." Papa. Setelah mendengar suara Yayun, para praktisi di sekitarnya bertepuk tangan dengan penuh semangat. Suara Yayun sangat merdu dan sungguh menyenangkan. Namun, ruang pikiran spiritual Li Qingshan bergetar karena ia merasakan sesuatu yang tidak biasa pada suara itu. Suara itu bukan suara biasa, kalau tidak, orang-orang tidak akan begitu antusias. Li King Feng mengira itu mirip dengan teknik rayuan. Yang mengejutkannya,
Yayun telah mempelajari teknik rayuan sekaligus suara rayuan, sehingga suaranya memiliki kekuatan untuk memengaruhi hati orang. Ada banyak divisi di dunia kultivasi diri. Selain teknik kultivasi, teknik pedang, seni tinju, dan seni telapak tangan, ada juga banyak teknik mistik. Wanita pandai memanfaatkan penampilan, tubuh, wajah, dan suara mereka untuk memikat pria dan membuat mereka terjerumus ke dalam perangkapnya. Sejak zaman kuno, banyak pria yang kuat dan tak terkalahkan tidak mampu mengatasi masalah kecantikan. King Fengli mengamati sekeliling rumah lelang dan mendapati hampir semua kultivator terpesona oleh suara Yayun. Hanya kultivator yang sangat kuat, seperti kultivator tingkat tertinggi, atau kultivator tingkat kaisar ke-9 yang mampu menahan godaan suara Yayun. Lily juga dapat dengan mudah menolak rayuan suara Yayun karena energi spiritualnya sangat kuat. Meskipun ia menolak rayuan suara Yayun, ia menyukai suara Yayun yang menyenangkan dan ingin mendengarnya lagi. Yayun melihat sekeliling, tersenyum, dan berkata, barang lelang pertama adalah ramuan tulang kaisar. Kerumunan di sekitar berdiskusi ketika mereka mendengar barang lelang pertama adalah ramuan tulang kaisar. Lelang ibu kota kekaisaran memang balai lelang nomor 1 di negeri Lingyun, barang pertama yang dilelang adalah ramuan tulang kaisar. Konon, ramuan tulang kaisar sangat bermanfaat bagi para praktisi fisik, karena dapat menempa tubuh seseorang hingga setara dengan kaisar roh tingkat 9. Sayang sekali aku hanya seorang praktisi teknis yang tidak tertarik pada kekuatan fisik. Atau aku pasti akan menawar. Haha, aku seorang praktisi fisik. Aku harus menawar ramuan tulang kaisar. Kerumunan di sekitar mulai bergumam pelan. Beberapa orang tidak tertarik dengan ramuan tulang kaisar ini, tetapi beberapa praktisi tubuh fisik sangat tertarik dan siap untuk mulai menawar. Lili memandangi ramuan tulang kaisar di rumah lelang dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencapai alam kaisar roh tingkat ke-9 dan tidak terlalu tertarik dengan ramuan tulang kaisar ini. Dia akan tertarik jika itu adalah ramuan fisik tingkat tertinggi. Yayun memandang para kultivator di sekitarnya saat mereka bersiap menawar dengan wajah merah. Yayun sedikit senang dan berkata, tawaran awal untuk ramuan tulang kaisar adalah 200 batu vitalitas tingkat kaisar. Kenaikan tawaran minimum adalah 20 batu vitalitas tingkat kaisar. Tepat setelah Yayun selesai berbicara, seorang pria parubaya yang kuat berdiri, mengangkat telapak tangannya yang tebal, dan berkata dengan keras, saya akan menawar 220 batu vitalitas tingkat kaisar. Pria parubaya yang kuat ini tidak sesederhana itu. Ia adalah sekte tingkat tertinggi, tetua sekte besi tertinggi, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa sepasang telapak tangannya dapat membelah gunung kecil. Dia berada di alam kaisar roh tingkat ke-8 dan dia sangat membutuhkan pil untuk menembus alam kaisar roh tingkat ke-9. Haha, kamu hanya menaikkan 20 batu vitalitas tingkat kaisar dan itu terlalu rendah. Aku akan menawar 260 batu vitalitas tingkat kaisar. Terdengar tawa dan seorang pria parubaya berbaju kuning berdiri. Pria parubaya berbaju kuning ini juga sangat tegap. Bekas luka yang sangat kentara di wajahnya membuatnya tampak garang. Namun, energinya sangat kuat. Ia juga seorang master di tingkat ke-8 alam kaisar roh dan hampir setara dengan pria parubaya kuat lainnya. Dia adalah Ming Daoba, si tinju gravitasi. Seseorang mengenali pria berbekas luka ini dan berbisik. Di dunia kultivasi Lingyun, pria berbekas luka itu juga memiliki reputasi yang sangat besar. Namun, ia bukan anggota sekte manapun. Ia adalah seorang kultivator tunggal. Ia dulunya adalah seorang pemimpin bandit dan telah merampok banyak kultivator yang kurang beruntung karena bertemu dengannya. Ia berkultivasi hingga tingkat ke-8 alam kaisar roh setelah memperoleh teknik kultivasi tingkat kaisar yang kuat. Ia juga sangat terkenal di dunia kultivator. Pria parubaya yang tegap itu menatap pria berbekas luka itu, tatapan dingin melintas di matanya. Ia sangat kesal karena seseorang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan ramuan tulang kaisar. Bab 1653. Persaingan ketat. Pria parubaya yang kuat itu menatap Ming Daoba dengan dingin dan berkata, saya akan mengajukan tawaran 300 batu vitalitas tingkat kaisar. Ming Daoba tertawa dingin, mengangkat tangan kanannya, dan dengan acuh tak acuh berkata, aku akan menawar 400 batu vitalitas tingkat kaisar. Meskipun pria parubaya yang kuat itu adalah tetua dari sekte besi tertinggi dan dia memiliki beberapa batu vitalitas, dia jelas masih memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan Ming Daoba. Ming Daoba dulunya adalah pemimpin bandit Lingyun dan telah merampok banyak kultivator. Batu vitalitasnya pasti sebanding dengan gudang seluruh sekte. Itulah sebabnya dia bahkan tidak ragu-ragu. Persaingan memperebutkan ramuan tulang kaisar antara pria parubaya yang kuat dan Ming Daoba sangat ketat. Karena keduanya tahu bahwa begitu mereka mendapatkan ramuan tulang kaisar, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Di dunia kultivasi diri, yang terpenting bukanlah batu vitalitas, melainkan pil. Karena pil dapat dengan cepat meningkatkan level seorang kultivator diri.
Meskipun batu vitalitas juga dapat meningkatkan esensi vital dan kultivasi seseorang, kecepatannya tidak akan secepat pil. Akhirnya, Ming Daoba mendapatkan ramuan tulang kaisar dengan 800 batu vitalitas tingkat kaisar. Harga ini jauh lebih mahal daripada harga ramuan tulang kaisar itu sendiri. Kedua orang ini tidak mau mengalah. Pria parubaya yang kuat dan Ming Daoba sudah saling bertarung dan bermusuhan sebelumnya. Sekarang, mereka ingin saling menekan demi ramuan tulang kaisar. Pemenang akhirnya adalah Ming Daoba. Lily melihat semuanya dengan jelas dari ruang VIP nomor 2. Ia menggelengkan kepala dan benar-benar terdiam. Bukankah itu hanya ramuan tulang kaisar? Jika Lily Qingfeng punya cukup bahan, dia bisa menyempurnakannya juga. Apa mereka benar-benar harus berebut untuk ini? Lily tiba-tiba teringat ide bagus. Ruang pikirannya berisi seni alkimia orang suci. Jika ia punya cukup bahan, ia bisa memurnikan ramuan yang kuat. Dia adalah master tingkat kaisar ke-9. Dengan kata lain, dia bisa memurnikan semua eliksir di bawah tingkat kaisar ke-9. Lagi pula, satu eliksir tulang kaisar dijual seharga 800 batu vitalitas tingkat kaisar. Lily dari Li Qingfeng bisa menghasilkan banyak uang jika ia juga memurnikan ramuan tulang kaisar. Tak heran jika para alkemis dihormati banyak orang dan merupakan kelompok orang terkaya. Pangeran kedua menyadari perubahan ekspresi wajah King Feng Li dan mengira dia juga menyukai pil jenis ini. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, King Feng Li, beritahu aku jika kamu suka ramuan tulang kaisar. Aku bisa mengajukan tawaran untuk mendapatkannya untukmu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak tertarik dengan ramuan tulang kaisar untuk saat ini. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, jangan perlakukan aku seperti orang asing, Li Qingfeng. Aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Jika kau menyukai teknik kultivasi, harta spiritual, ramuan, atau barang lainnya, kau bisa memberitahuku. Aku akan membelikannya untukmu. King Feng Li mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pangeran kedua. Yayun sangat gembira saat melihat barang pertamanya, ramuan tulang kaisar, dilelang dengan harga yang sangat tinggi yaitu 800 batu vitalitas tingkat kaisar. Karena barang pertama adalah barang terpenting dalam lelang. Harga tinggi yang ditawar menandakan awal yang baik dan beberapa lelang berikutnya pasti akan berjalan lancar. Yayun tertawa dan berkata kepada Ming Daoba, ramuan tulang kaisar itu milikmu. Terima kasih atas dukunganmu terhadap balai lelang ibu kota kekaisaran. Seorang pelayan tinggi di samping Yayun membawa ramuan tulang kaisar dan menyerahkannya kepada Ming Daoba. Ming Daoba sangat gembira saat menerima ramuan tulang kaisar. Dia tahu bahwa begitu dia menyempurnakan ramuan tulang kaisar, dia akan menembus level ke-9 alam kaisar roh. Dia pasti akan memberi pelajaran kepada pria parubaya bertubuh kekar itu. Dia memaksanya membayar begitu banyak batu vitalitas, agar dia tidak membiarkannya lolos begitu saja. Yayun menunggu orang-orang di sekitarnya tenang dan berkata, barang lelang kedua disebut jubah mistik tertinggi. Jubah ini dapat menahan serangan apapun di bawah level pertama alam tertinggi. Para pembudidaya mandiri di dekat rumah lelang terkejut ketika mereka mendengar Yayun. Banyak praktisi kultivasi yang berhasrat mendapatkan harta karun tersebut. Bagi semua praktisi kultivasi, ada dua aspek terpenting yang mereka fokuskan. Pertama, menyerang dan membunuh musuh. Kedua, bertahan karena seseorang hanya bisa bertahan hidup jika pertahanannya cukup kuat. Mistik Supreme Robe adalah jubah tingkat tertinggi, yang setara dengan memiliki nyawa tambahan. Siapapun pasti ingin mendapatkan jubah tingkat tertinggi ini. Yayun senang melihat semua kultivator bersemangat dan bersemangat untuk membeli barang lelang kedua. Alasannya, ia membutuhkan batu vitalitas tingkat kaisar dalam jumlah besar, kalau tidak, ia tidak akan bisa menyelenggarakan lelang ini di ibu kota kekaisaran. Yayun tertawa ketika bulu matanya yang tipis dan panjang berkedip, dan dia berkata, harga tawaran awal mistik Supreme Robe adalah 1000 batu vitalitas tingkat kaisar, dan setiap kenaikan tawaran akan menjadi 100 batu vitalitas tingkat kaisar. Huhuhuhuhu. Setelah Yayun selesai berbicara, terdengar suara orang-orang menarik napas. Banyak praktisi membuka mulut dan menghirup udara dengan takjub. 1000 batu vitalitas tingkat kaisar bukanlah jumlah yang sedikit. Banyak kultivator mandiri tidak mampu membelinya. Tawaran awal untuk ramuan tulang kaisar tadi hanya 200 batu vitalitas tingkat kaisar. Namun, jubah tertinggi mistik menawarkan 1000 batu vitalitas tingkat kaisar, yang 800 lebih banyak daripada ramuan tulang kaisar. Pantas saja jubah itu mampu menangkis serangan dari seorang master di level pertama alam tertinggi. Harganya terlalu mahal. Sepertiga kultivator mandiri sudah mundur begitu harga diumumkan karena mereka tidak mampu membeli begitu banyak batu vitalitas. Meskipun beberapa kultivator mandiri tidak memiliki 1000 batu vitalitas tingkat kaisar, sebagian kultivator mandiri yang kuat masih mampu membeli harga ini. Misalnya, keluarga kerajaan, pangeran kecil, putra mahkota, pangeran kedua, dan para pemimpin sekte besar lainnya, para pemimpin muda sekte,
para tetua, dan lain-lain. 1100 batu vitalitas tingkat kaisar, kata pangeran kecil dengan lantang dan bangga sambil berdiri dan mengangkat tanda kayu di tangan kanannya. Meskipun pangeran kecil diinjak wajahnya oleh King Fengli dan pingsan di lobi lantai utama rumah lelang ibu kota kekaisaran, ia pulih setelah perawatan dari penggarap teori mendalam. Sekalipun tidak ada masalah dengan luka pangeran kecil itu, dua jejak kaki ringan di wajahnya tetap membuatnya tampak lucu. Para pembudidaya diri di sekitarnya menutup mulut mereka dan tertawa pelan, tetapi mereka segera menahan diri setelah pangeran kecil itu melotot dingin ke arah mereka. Mereka tahu mereka akan mendapat masalah besar jika menyinggung pangeran cilik. Lagi pula, ia adalah putra Raja Ning dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ia tidak hanya memiliki kepribadian yang agresif, tetapi juga sangat pendendam. Meskipun pangeran kecil itu memiliki latar belakang yang kuat, jubah mistik agung terlalu menarik. Setelah kata-katanya, seorang pria parubaya berdiri. Pria parubaya yang kuat itu mengangkat papan kayu dan berkata dengan keras, "Saya akan membayar 1.200 batu vitalitas tingkat kaisar." Li Qingfeng mengerutkan kening karena ia mengenali pria parubaya yang kuat ini. Namanya Hai Wu, wakil komandan cabang aliansi bela diri. Bab 1654. Diagram patah Raja Roh. Pangeran cilik terkejut ketika melihat pria parubaya yang tegap itu. Ia pasti mengenal pria ini. Ia adalah Hai Wu, wakil ketua divisi aliansi bela diri di negeri Lingyun. Semua orang di Lingyun mengenal Hai Wu, karena dia merupakan seorang kultivator hebat, dengan kekuatan di alam tertinggi tingkat pertama. Kekuatannya yang dahsyat bukanlah satu-satunya alasan yang membuat pangeran kecil takut, hal yang lebih penting adalah kekuatan di balik Hai Wu. Dia adalah anggota aliansi bela diri, yang memiliki prestise luar biasa di seluruh benua api merah. Aliansi bela diri memiliki divisi di setiap ibu kota kekaisaran di setiap kerajaan. Konon, kepala aliansi bela diri telah mencapai alam raja bela diri dan setingkat dengan kaisar api merah. Kompetisi penguasa benua api merah diadakan sekali dalam 3.000 tahun, dan kompetisi berikutnya akan berlangsung 3 tahun lagi. Martial Monarch pasti akan menjadi pesaing yang kuat. Jika ia mengalahkan kaisar api merah, ia akan menjadi penguasa Mars. Jika pangeran kecil menyinggung Hai Wu di sini, dia akan menghadapi konsekuensinya nanti. Wajah pangeran kecil berubah pucat pasi karena ragu-ragu menawar jubah agung mistik. Ia menginginkannya, tetapi akhirnya duduk dan menyerah. Itu karena dia tahu bahwa bahkan ayahnya, Raja Ning, tidak akan berani menawar melawan Hai Wu. Pada akhirnya, Martial Alliance mendapatkan Mystic Supreme Robe dengan harga 1.200 batu vitalitas tingkat kaisar. Yayun cemberut kecewa. Ia berharap pangeran kecil akan membantu menaikkan tawaran lebih tinggi agar ia bisa mendapatkan lebih banyak. Ia tak pernah menyangka pangeran kecil akan begitu bijaksana hingga langsung membatalkan tawaran setelah mengenali Hai Wu. Yayun tersenyum tipis dan berkata, "Jika tidak ada yang menawar, jubah mistik tertinggi akan dijual kepada Hai Wu dengan harga 1.200 batu vitalitas tingkat kaisar." Dia mengulanginya 3 kali, tetapi hanya ditanggapi dengan keheningan total. Tak seorang pun berani menandingi Hai Wu. Yayun melihat sekelilingnya, lalu mengetuk palu ungu kecil itu 3 kali di atas meja setelah memastikan tak seorang pun akan menawar, lalu membiarkan pelayan ramping itu menyerahkan jubah mistik tertinggi ke Hai Wu. Hai Wu mengambil Mystic Supreme Robe dan langsung menaruhnya di cincin interspatial. Ketika Hai Wu duduk, dia tidak memperhatikan pangeran kecil, tetapi malah melihat ke kamar khusus nomor 2, karena dia telah merasakan kehadiran King Fengli. Para kultivator di sekitarnya terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Hai Wu melihat ke kamar nomor 2. Mungkinkah dia tertarik pada pangeran kedua? Tidak ada yang tahu Hai Wu sebenarnya tertarik dengan King Fengli. Yayun tersenyum lembut dan melanjutkan, "Kita akan mulai menawar barang ketiga selanjutnya. Barang ini menarik bagi banyak dari kalian. Itu adalah diagram patah Raja Roh." Huala. Aula lelang menjadi gaduh setelah kata-kata Yayun, karena banyak orang bertepuk tangan di kursi karena kegirangan. Beberapa bahkan berdiri untuk menonton, menunjukkan antusiasme mereka. Rumah lelang ibu kota kekaisaran sangat luar biasa bisa mendapatkan diagram patah Raja Roh yang legendaris. Diagram patah Raja Roh mengarah ke makam seorang guru di alam Raja Roh. Jika seseorang dapat menemukan makam ini, ia akan mengendalikan nasib benua api merah. Aku pernah mendengar legenda lain. Seorang guru di alam Raja Roh dimakamkan di diagram patah Raja Roh. Ia pernah menjadi penguasa Mars dan memiliki harta dharma tingkat kekaisaran yang tak terkalahkan. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa di antara mereka memiliki informasi tentang diagram rusak spirit monark dan membocorkannya, membuat yang lain makin bersemangat. Mereka semua menjadi gatal untuk menawar diagram patah Raja Roh, tidak peduli apakah mereka berada di alam Raja Roh, alam Kaisar Roh, atau alam tertinggi. Karena setelah menemukan makam Raja Roh dan mendapatkan takdirnya, seseorang bisa menjadi penguasa benua api merah dan seluruh planet.
Tak seorang pun bisa menolaknya. King Fengli duduk di ruang nomor 2 tanpa emosi. Jelas, dia tidak tertarik pada harta karun Raja Roh. Namun, dia memperhatikan pangeran kedua, serta pria dan wanita di belakangnya, semuanya memerah karena kegembiraan. Yayun memperhatikan semua kultivator diri tergoda, lalu berkata, tawaran awal untuk diagram patah Raja Roh adalah 10.000 batu vitalitas tingkat kaisar, dengan setiap tawaran setidaknya 1.000 batu vitalitas tingkat kaisar lebih tinggi dari yang sebelumnya. Setelah mendengar harganya, semua pembudidaya sendiri terkejut, dengan mulut mereka terbuka lebar cukup untuk memasukkan telur. Harga yang sangat tinggi dari 10.000 batu vitalitas tingkat kaisar mengejutkan mereka semua. Harga diagram patah Raja Roh adalah 10.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Itu terlalu mahal bagiku. Benar, aku takkan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak ini seumur hidupku. Harganya terlalu tinggi. Apa yang kau harapkan? Diagram patah Raja Roh mengarah pada calon penguasa planet ini. Menurutku 10.000 itu harga yang cukup murah. Para petani swadaya mulai berdiskusi. Banyak yang menganggap harga tersebut terlalu tinggi dan di luar ekspektasi mereka. Sementara beberapa negara adikuasa menganggap harga ini agak rendah. Seorang wanita berpakaian hijau, putri bangsawan berdiri lebih dulu dan berkata dengan lantang, saya menawar 11.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Itu harga tertinggi yang bisa ia tawarkan, setara dengan seluruh harta milik bangsawan. Sialnya, pangeran kecil meminta waktu berikutnya. Ia tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena gembira, dan berteriak sambil mengangkat papan kayunya, 12.000. 15.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Pangeran kedua juga berdiri dan memberi perintah. Pangeran kecil tidak suka dengan persaingan dari pangeran kedua. Ia memutuskan untuk menaikkan harga lagi. Raja Ning adalah seorang bangsawan di negara Lingyun, anggota keluarga kerajaan. Ia telah menghancurkan beberapa negara dan menumpas banyak pemberontakan. Karena itu, ia telah mengumpulkan banyak batu vitalitas tingkat kaisar, hingga 20.000. Pangeran kecil melanjutkan penawarannya, 16.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Aku mau ambil diagram patah Raja Roh. Aku tawarkan 20.000. Tiba-tiba, tawa arogan terdengar dari ruang khusus nomor 1. Tidak lain dan tidak bukan adalah putra mahkota negeri Lingyun, calon raja. Dia langsung menaikkan harganya hingga 20.000. Bab 1655. Bersaing satu sama lain. Baik pangeran cilik maupun pangeran kedua tercengang dengan tawaran putra mahkota. Mereka tentu tahu putra mahkota merupakan kekuatan paling berkuasa setelah raja di negeri Lingyun dan dia memiliki banyak sekali batu vitalitas. Namun, diagram patah Raja Roh terlalu menggoda, dan pangeran kecil masih ingin memperjuangkannya. Saat itu, putra mahkota mengirimkan transmisi suara kepadanya, berhentilah bersaing denganku, dan aku akan memberimu salinan teknik tingkat raja setelah menjadi raja. Pangeran kecil kemudian duduk mendengar janji putra mahkota. Putra mahkota melanjutkan, aku menjanjikanmu teknik tingkat raja jika aku mendapatkan diagram patah Raja Roh. Tapi aku masih membutuhkan dukunganmu berupa batu vitalitas untuk membelinya. Tidak masalah, Yang Mulia. Aku bisa memberimu batu vitalitas tingkat kaisarku. Pangeran kecil tersenyum dan memberikan cincin interspatialnya kepada putra mahkota. Pangeran kecil menganggap putra mahkota sebagai calon raja, jadi dia tidak ragu untuk mendukungnya. King Fengli melihat mereka saling mengirim pesan dengan mata mereka dan menyadari bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Meskipun putra mahkota adalah kakak laki-lakinya, pangeran kedua tidak mau menyerah. Ia tahu adiknya akan mencapai banyak hal setelah mendapatkan diagram patah Raja Roh, dan pasti akan membunuhnya saat itu juga. Pangeran kedua menggertakkan giginya dan mengangkat papan kayunya, saya menawar 22.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Putra mahkota memandang pangeran kedua dan berkata, kakak, kau ingin bersaing denganku. Aku khawatir kau tidak punya cukup batu vitalitas. Kemudian putra mahkota berteriak, saya menawar 25.000. Putra mahkota dan pangeran kedua bersaing satu sama lain untuk mendapatkan diagram patah Raja Roh, dan keduanya tidak mau menyerah, yang hampir menyebabkan perkelahian. Saat mereka berdebat, sebuah suara arogan terdengar, saya menawarkan 30.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Putra mahkota dan pangeran kedua sama-sama terkejut dengan tawaran ini. Mereka menoleh dan mendapati bahwa itu adalah Haiwu. Mereka tahu betul tentang Haiwu. Dia adalah wakil ketua divisi aliansi bela diri di negara Lingyun, dengan kekuatan yang luar biasa dan dukungan dari Raja Bela Diri. Meskipun lawannya kuat, mereka berdua tidak akan menyerah karena diagram patah Raja Roh terlalu menarik. Bahkan Haiwu dari aliansi bela diri menawar diagram patah Raja Roh, gumam King Fengli pada dirinya sendiri. Putra mahkota berdiri, mengangkat papan kayunya dan berkata, saya menawar 35.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Haiwu menatap putra mahkota dengan dingin. Ia tak menyangka pria ini masih akan bersaing dengannya setelah mengenalinya. Haiwu mendengus dan berkata, 40.000 batu vitalitas tingkat kaisar.
Saya menawar 50.000. Putra mahkota langsung menaikkan harga sebesar 10.000. 60.000. Haiwu tidak menyerah dan mengangkat 10.000 lagi. 70.000. Putra mahkota terus menaikkan tawarannya. 80.000. Haiwu tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Persaingan sengit antara putra mahkota dan Haiwu ini membuat semua orang di rumah lelang takjub, meskipun sebagian besar pembudidaya mandiri tidak mengajukan tawaran sama sekali. Salah satu alasannya adalah mereka tidak memiliki cukup batu vitalitas tingkat kaisar. Alasan lainnya adalah putra mahkota dan Haiwu terlalu kuat untuk mereka ganggu. Suasananya sungguh meriah. Aku juga akan ikut serta. Aku menawar 100.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Sebuah suara lembut dan jelas terdengar. Haiwu dan putra mahkota terkejut mendengar suara itu. Ternyata itu suara seorang wanita, dan ia langsung menaikkan harga hingga 100.000. Putra mahkota merasa familiar dengan suara ini. Ia berbalik dan melihat bahwa suara itu ternyata adalah putri ketiga, yang membuatnya cukup kesal. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak, ada apa denganmu sampai berani bersaing denganku untuk mendapatkan diagram patah Raja Roh?" Putri ketiga mengenakan kerudung. Namun, kecantikannya sudah bisa terlihat tanpa perlu melihat wajahnya, dari bentuk tubuhnya yang ramping, sikapnya yang anggun, dan suaranya yang merdu. Putri ketiga melirik putra mahkota dan berkata, "Aku juga menyukai diagram patah Raja Roh." Putra mahkota merasa kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu putri ini memiliki latar belakang yang misterius. Ia muncul entah dari mana dan suatu hari menjadi seorang putri sebagai putri raja yang hilang. Namun, hal itu belum terbukti. Setelah putri ketiga ikut serta, persaingan pun menjadi makin sengit, membuat semua kultivator di sekitarnya terdiam. Putra mahkota, pangeran kedua, dan putri ketiga semuanya adalah bagian dari keluarga kerajaan negeri Lingyun. Namun, saat ini mereka sedang bertempur memperebutkan diagram patah Raja Roh. Membosankan melihat kalian semua dari negeri Lingyun bersaing memperebutkan diagram patah Raja Roh. Aku juga akan berpartisipasi. Aku menawar 300.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Sebuah suara dingin terdengar. Para putra mahkota dan putri semua tercengang dan menoleh. Seorang pria bertopeng kalajengking duduk di tengah aula lelang. Ia tampak gagah dan hanya memperlihatkan matanya yang haus darah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk dalam jarak 10 meter darinya. Putra mahkota mengerutkan kening dan berkata, "Tuan aliansi pembunuh kalajengking, Leng Xie." Semua kultivator di sekitarnya terkejut dengan kata-katanya. Mereka tidak menyangka pria yang menawar 300.000 ini adalah penguasa Scorpion Assassin Alliance, organisasi pembunuh terkuat di negara Lingyun. Pertunjukan yang luar biasa. Bahkan pemimpin organisasi pembunuh nomor 1 pun menawar secara pribadi. Tidakkah kau lihat? Leng Xie bahkan tidak menganggap serius putra mahkota. Itu bukan masalah besar. Konon, penguasa aliansi pembunuh kalajengking memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Raja Negeri Lingyun. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius seorang pangeran. Para pembudidaya diri di sekitarnya semua berdiskusi dengan kaget. Setelah campur tangan Haiwu dan Leng Xie, persaingan untuk mendapatkan diagram patah Raja Roh menjadi lebih ketat. Pada saat yang sama, di dua ruangan khusus di rumah lelang itu, para petinggi Elixir Alliance, Arai Alliance, dan Dharma Tracer Alliance juga tengah berdiskusi apakah akan menawar Spirit Monarch Broken Diagram atau tidak. Ketiga kekuatan super ini juga tersebar di seluruh benua api merah di setiap ibu kota kekaisaran dan tidak kalah kuat dari aliansi bela diri. Akhirnya, ketiga kekuatan super ini memutuskan untuk ikut serta dalam pelelangan. Lagi pula, diagram patah Raja Roh terlalu menggoda untuk ditolak siapapun. Bab 1656. Kekuatan super muncul di panggung. Li Qingfeng mengerutkan kening melihat pasukan-pasukan terkemuka ini ikut serta dalam kompetisi diagram patah Raja Roh. Akan sangat disayangkan jika terlalu banyak orang yang terlibat, karena harganya akan naik ke tingkat yang keterlaluan. King Feng Li memandang pangeran kedua di samping dan menyadari bahwa dia masih dalam kegembiraan seperti seorang penyembah yang gila. King Feng Li menghela napas dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Pangeran kedua, kurasa sebaiknya kau berhenti menawar diagram patah Raja Roh." Petik 2. Pangeran kedua kecewa mendengar kata-kata Li Qingfeng. Ia memperlakukan Li Qingfeng sebagai teman dan tidak mengerti mengapa Li Qingfeng tidak mendukungnya. Semua kultivator diri tahu apa arti diagram patah Raja Roh. Itu adalah makam seorang penguasa Mars kuno, seorang master di alam Raja Roh. Teknik tingkat raja dapat ditemukan di makam ini. Setelah mendapatkan instruksi, inspirasi, serta warisan seorang master di alam Raja Roh, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa planet. Siapa yang tidak ingin menguasai planet tingkat tinggi? Pria dan wanita di belakang pangeran kedua menatap dingin ke arah King Feng Li, mengira dia tidak ingin membantu putra mahkota. King Feng Li mengabaikan kedua orang kuat tetapi bodoh ini,
karena mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bagi pangeran kedua untuk memenangkan pelelangan diagram patah Raja Roh yang sangat intens. King Fengli mengirimkan seberkas energi roh dan membantu pangeran kedua menjadi tenang. Li Qingfeng tersenyum dan bertanya, "Pangeran kedua, tolong pikirkan baik-baik. Harga diagram patah Raja Roh telah mencapai 300.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Harga akhirnya mungkin mencapai 1 juta. Apakah Anda benar-benar punya sebanyak itu?" Pangeran kedua berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak punya. Tapi aku bisa meminjam dari orang lain." King Fengli menghela napas dan menyadari pangeran kedua masih belum memahami poin pentingnya dan ingin menawar diagram patah Raja Roh. Jika pangeran kedua bukan teman, Li Qingfeng pasti akan berdiri dan menonton. Namun, karena pangeran kedua memperlakukannya dengan baik, Li Qingfeng memutuskan untuk membantunya. Li Qingshan mengerutkan kening dan menjelaskan, "Pangeran kedua, anggap saja kau bisa mendapatkan cukup batu vitalitas untuk membeli diagram patah Raja Roh. Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kau benar-benar menyimpannya? Akankah Leng Xie dari aliansi pembunuh Kalajengking dan Hai Wu dari aliansi bela diri melepaskanmu?" Pangeran kedua terkejut ketika dia menyadari apa yang dimaksud King Fengli. Meskipun ia adalah putra kedua Raja Lingyun dan memiliki perlindungan di dalam negeri, ia tetap bukan lawan bagi kekuatan super seperti aliansi pembunuh dan aliansi bela diri. Melihat pangeran kedua masih ragu-ragu, Li Qingfeng berkata, "Aku bisa berjanji padamu. Jika kau mendapatkan diagram patah Raja Roh, kau akan menghadapi pembunuhan dan hanya akan hidup selama 3 hari. Kaisar Lingyun bisa melindungimu dari upaya normal. Tapi jika Leng Xie atau penguasa kekuatan super lainnya bertindak sendiri, bahkan Kaisar sendiri pun tak bisa membantu." Pangeran kedua benar-benar ketakutan mendengar kata-kata King Fengli, keringat menetes dari dahinya. Kekayaan seseorang bisa menjadi kehancurannya sendiri karena menimbulkan keserakahan orang lain. Dia tentu tahu ini. Pangeran kedua memikirkannya dan menyadari bahwa Li Qingfeng benar. Bahkan jika dia mendapatkan diagram patah Raja Roh, dia akan menghadapi pembunuhan. Pesaing lain seperti Leng Xie tidak akan membiarkannya lolos. Dia juga menyadari diagram rusak Raja Roh hanyalah bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Setelah memikirkan semua ini, pangeran kedua dengan tulus berterima kasih kepada Li Qingfeng. "Terima kasih banyak telah menasihatiku untuk tidak menawar diagram patah Raja Roh. Aku tidak akan pernah menanggung akibatnya." Li Qingfeng mengangguk melihat pangeran kedua mengerti kata-katanya. Setidaknya, pangeran kedua layak untuk diajari. Meskipun pangeran kedua berhenti menawar, diagram patah Raja Roh menarik kekuatan super lain ke dalam kompetisi. Yang pertama adalah Lu Gu, pemilik apotek ramuan planet, dan juga teman dari King Fengli, seorang alkemis kelas 9 tingkat kaisar yang ditemuinya di apotek. Lu Gu didukung oleh Pavilion Planet, kekuatan alkimia terkuat di seluruh benua api merah. Dengan setiap eliksir yang terjual dengan harga tinggi, orang-orang ini adalah yang terkaya di daratan. Lu Gu berdiri dan menunjukkan papan kayunya, sambil berkata keras, "Saya menawar 400.000 batu vitalitas tingkat kaisar." Semua praktisi di sekitarnya terkejut dengan kata-katanya. Mereka tidak menyangka Lu Gu begitu boros dan menawarkan 400.000 pada tawaran pertamanya. Jumlah yang tak mungkin mereka dapatkan seumur hidup. Li melirik Lu Gu dan berniat membujuknya agar tidak menawar diagram patah Raja Roh. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah menyadari kekuatan di balik Lu Gu. King Fengli menyadari bahwa Lu Gu tidak menawar untuk dirinya sendiri, tetapi atas nama Apotek Eliksir Planet, organisasi alkemis paling kuat di benua api merah. Harga 400.000 yang ditawarkan Lu Gu sangat tinggi, tetapi seorang wanita parubaya menonjol pada saat berikutnya. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, tetapi ia dirawat dengan baik, dengan wajah yang halus, kulit seputih salju, dan tubuh yang ramping dan anggun. Ia tampak menawan dalam gaun putihnya. Wanita parubaya yang cantik itu mengibaskan rambutnya dan berkata, "Saya menawar 500.000. Para praktisi di sekitarnya mulai berdiskusi dengan mata terkejut, siapakah wanita parubaya yang cantik ini? Sungguh luar biasa dia meminta 500.000 secara langsung. Apakah kamu buta? Dia Ya Fei Chen, kepala pavilion dari Pavilion Harta Karun Spiritual. Tidak heran. Dia adalah penguasa Pavilion Harta Karun Spiritual dan didukung oleh seluruh serikat Harta Karun Spiritual. Mereka memproduksi sebagian besar harta dan senjata spiritual di daratan. Mereka memang sangat kaya. Mereka jelas termasuk dalam 10 besar orang terkaya di seluruh daratan. 500.000 adalah tawaran yang masuk akal bagi mereka." Ketika para pembudidaya mandiri mengira 500.000 adalah batas atas, orang lain menyarankan. Ada banyak kekuatan super di benua api merah, dan banyak dari mereka tidak takut pada Ya Fei Chen. Bab 1657. Tulang Naga. Seorang tetua berambut putih berpakaian abu-abu berdiri sambil memegang papan kayunya dan berkata dengan lantang, "Saya menawar 600.000 batu vitalitas tingkat kaisar." Para kultivator di sekitarnya,
terutama mereka yang mengira Ya Fei Chen pasti akan mendapatkan diagram patah Raja Roh, semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada yang berani melawan Ya Fei Chen, terutama orang tua seperti ini. King Feng Li tetap tenang menyaksikan putra mahkota, putri ketiga, Paviliun Arai, Paviliun Harta Karun Spiritual, Apotek Eliksir Planet, dan Aliansi Pembunuh Kalajengking bertarung memperebutkan diagram yang rusak. Li Qingfeng mengirimkan transmisi suara kepada putri ketiga, berhentilah bersaing untuk mendapatkan diagram patah Raja Roh. Itu bukan kesepakatan yang bagus. Bahkan jika kau mendapatkannya, konsekuensinya akan tetap ada. Putri ketiga mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Ia menatap Li Qingfeng dengan heran, karena ia tak pernah menyangka Li Qingfeng akan menasihatinya. Dia pintar dan langsung memahami manfaat serta kerugian dari diagram rusak Raja Roh. Itu hanya diagram rusak, dengan kemungkinan kecil untuk menemukan makam Raja Roh. Sekalipun dia menemukan makam itu, dia tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan super lainnya dengan kekuatannya saat ini. Lagi pula, Planetary Elixir Pharmacy, Arai Union, dan Spiritual Treasure Alliance semuanya merupakan kekuatan super dengan prestise besar di benua api merah. Putri ketiga mengangguk ke arah King Feng Li, lalu duduk dan berhenti menawar. Akhirnya, diagram patah Raja Roh dijual kepada penguasa Paviliun Harta Karun Spiritual dengan harga 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Pangeran kedua menatap King Feng Li dengan heran, karena ia memperkirakan harga akhirnya akan mencapai sekitar 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Li King Feng benar. Harga akhirnya tepat 1 juta. Jumlahnya sangat besar, setara dengan 10.000 batu vitalitas tingkat tertinggi, atau 10 batu vitalitas tingkat kekaisaran. Yayun gembira dan tersenyum bagaikan bunga mawar yang sedang mekar. Dia mengeluarkan palu kayu ungu dan bertanya, ada lagi yang mau menaikkan harga? Kalau tidak, saya akan jatuhkan palunya. Seluruh aula lelang menjadi sunyi senyap, tanpa ada yang menaikkan harga. Mereka semua terkejut dengan harga 1 juta. Itu adalah jumlah yang di luar imajinasi terliar mereka, dan mereka tak pernah bisa mendapatkan batu vitalitas tingkat kaisar sebanyak ini seumur hidup mereka. Tanpa ada yang menjawab, Yayun mengetuk meja 3 kali dengan palu dan berkata dengan lantang, harga akhir diagram patah Raja Roh adalah 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Sekarang menjadi milik Ketua Serikat Harta Karun Spiritual, Ya Fei Chen. Setelah mengatakan ini, Yayun tidak memberikan diagram patah Raja Roh kepada pelayan ramping di sampingnya. Sebaliknya, ia berjalan ke sisi Ya Fei Chen dan menyerahkan diagram patah itu sendirian. 1 juta, harga yang luar biasa bahkan untuk seseorang dengan latar belakang berpengaruh seperti Yayun. Itulah sebabnya dia menyerahkan barang itu sendiri dalam kasus khusus ini, yang jarang terjadi pada orang lain. Yayun tersenyum lalu melanjutkan, yang berikutnya adalah benda keempat, pil iblis tingkat tertinggi. Itu benda ampuh yang cocok untuk binatang iblis. Li Qingfeng bermaksud mendapatkannya untuk anak anjing hitam, tetapi orang lain mengambilnya dengan harga yang sangat tinggi. Li Qingfeng tidak memiliki cukup batu vitalitas tingkat kaisar dan terpaksa menyerah. Kelima, keenam, ketujuh, bahkan setelah yang ke-9 dilelang, barang yang diinginkan King Feng Li masih belum muncul. Li Qingshan kecewa dan berpikir, apakah aku akan kembali dengan tangan kosong kali ini? Yayun berbicara lagi ketika King Feng Li mulai merasa tertekan. Dia tersenyum dan berkata, yang berikutnya adalah benda ke-10. Itu adalah tulang yang dijual kepada kami oleh seorang guru misterius. Kami tidak tahu persisnya apa itu, tetapi guru itu bilang benda itu sangat kuat. Harga penawaran awal adalah 500.000 batu vitalitas tingkat kaisar, dengan setiap penawaran setidaknya 100.000 lebih tinggi dari penawaran sebelumnya. Semua pembudidaya mandiri memandang ke arah tempat pelelangan setelah mendengar kata-katanya. Mereka semua ingin melihat tulang seperti apa yang layak dihargai awal 500.000. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yayun, bahkan penilai di rumah lelang ibu kota kekaisaran tidak dapat mengetahui jenis tulang apa itu. Yayun mengeluarkan sebuah tulang putih dari sebuah kotak. Tulang itu berwarna putih bersih dan sebening kristal, tampak seperti jari yang hanya memiliki satu ruas sepanjang sekitar 5 cm. Banyak kultivator kuat di tingkat tertinggi atau kaisar merasakan tulang itu dengan energi spiritual mereka dan mencoba mengidentifikasi apa itu. Bahkan diagram patah Raja Roh pun hanya dihargai awal 10.000. Tulang putih ini 50 kali lipat lebih mahal. Sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat, banyak kultivator diri mulai menggelengkan kepala, karena mereka tidak merasakan energi apapun dari tulang putih itu. Itu bukanlah tulang seorang master manusia atau binatang iblis yang kuat. Itu lebih seperti tulang biasa yang tidak diketahui. Ada lebih dari 10.000 petani swadaya di balai lelang, tetapi tak seorang pun mengangkat papan kayu untuk menawar. Yayun juga merasa malu. Ia tidak mau melelang tulang putih ini, apalagi meminta harga 500.000. Itu angka yang keterlaluan. Namun, tulang putih itu berasal dari seorang tetua misterius dan kuat, yang merupakan teman kakeknya. Jadi,
Ia tidak bisa menolak dan hanya bisa mencoba menjualnya di pelelangan. Ia tidak pernah menyangka akan ada yang menawar. Itu adalah barang terakhir hari itu di akhir lelang. Dia pasti akan sangat kecewa jika tidak bisa menjualnya. Lily merasakan tulang putih itu dengan energi mananya, tetapi juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Itu hanyalah tulang biasa tanpa fluktuasi energi. Lily ingin menyerah, tetapi suara jiwa naga api muncul di benaknya sesaat kemudian. Katanya, "Nak, belilah tulang putih itu sekarang juga. Itu bukan tulang biasa, tapi tulang naga." Mendengar kata-kata jiwa naga api, Lily menjadi bersemangat. Sungguh tak terbayangkan tulang naga akan muncul di sini. Meskipun Lily tidak merasakan aura naga dewa pada tulang ini, ia percaya pada jiwa naga api. Naga itu sendiri adalah naga dewa kuno dan pasti bisa mengenali tulang naga. Bab 1658. Mantra Mata Surgawi. King Fengli mengirimkan transmisi suara ke jiwa naga api, "Senior, kalau begitu aku akan mencoba membeli tulang naga dari pelelangan." Petik 2. Jiwa naga api berkata, "Si kecil, pergilah dan ambil tulang naga itu. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Kau sudah memiliki setetes darah naga di tubuhmu. Dengan tulang naga ini, tubuhmu akan berevolusi menjadi lebih seperti fisik naga, yang tak terkalahkan dan dapat menaklukkan semua alam di masa depan." Lily mengangguk dan berusaha mengendalikan kegembiraan di hatinya. Ia mengangkat dayung roh dan berkata, "Aku akan membayar 510.000 batu vitalitas tingkat kaisar untuk itu." Mendengar apa yang dikatakan King Fengli, semua kultivator di pelelangan itu menatapnya dengan tak percaya. "Kau lihat itu. Benar-benar ada orang bodoh yang mau membayar 510.000 batu vitalitas tingkat kaisar untuk tulang biasa. Apa yang salah dengan otaknya? Tidak diragukan lagi, dia pasti sudah gila. Orang normal tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli tulang. Aku tidak merasakan esensi vital apapun dari tulang putih itu. Sudah kubilang, ada orang-orang bodoh di luar sana. Tapi orang bodoh itu dari kamar nomor 2. Mungkinkah dia putra kedua kaisar?" Gosip terdengar sangat keras di lobi lelang. Li Qingfeng dan pangeran kedua dapat mendengarnya dengan jelas. Pangeran kedua terdiam. Ia menatap Li Qingfeng dan bertanya, "Apakah kau benar-benar akan menghabiskan begitu banyak batu vitalitas tingkat kaisar untuk tulang biasa ini?" Li Qingfeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Benar. Aku suka tulang putih." Berdiri di tengah lobi lelang, Yayun terus mengedipkan mata indahnya dan menatap King Fengli dengan bingung seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Yayun adalah seorang master di alam tertinggi. Ia juga merasakan bagian khusus dari tulang putih itu. Bahkan para pemimpin di belakangnya pun tidak tahu persis apa tulang putih itu dan mengapa Li Qingfeng ingin membelinya. Yayun menunggu beberapa detik, tetapi tidak melihat ada yang menawar. Ia berkata dengan lantang, "King Fengli bersedia membayar 510.000. Adakah yang menawar lebih tinggi? Kalau tidak, tulang putih itu miliknya." Seluruh lobi lelang menjadi sangat riuh. Semua orang membicarakan betapa bodohnya Li Qingfeng dan tidak ada yang mau menawar lebih tinggi. King Fengli tampak sangat tenang, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Ia berpikir, dasar orang bodoh, ini tulang dewa naga legendaris. Hanya disegel saja untuk saat ini. Yayun mengangkat palu ungu dan mengetuk meja 2 kali namun tak seorang pun mengajukan penawaran. Yayun mengangkat palu di tangannya, siap mengetuk untuk ketiga kalinya, ketika sebuah suara arogan muncul, 520 batu vitalitas tingkat kaisar. Mendengar suara ini, wajah Yayun tertunduk karena dia tidak menyangka ada orang lain yang menawar saat ini dan bertanya-tanya ada apa dengannya. Bukan hanya Yayun yang terkejut, tetapi para praktisi di sekitarnya juga bingung. Mereka tidak mengerti siapa yang lebih bodoh dari Lily. Namun saat Yayun dan para kultivator lainnya melihat orang yang menawar, mereka menahan kata-kata mereka, karena orang itu bukan sembarang orang, melainkan yang mulia, putra mahkota negeri Lingyun. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia tidak menyangka putra mahkota akan bersaing dengannya, sungguh di luar dugaan. Yang mulia berdiri di kamar nomor 1, menatap dingin ke arah Li Qingfeng melalui jendela, "Meskipun aku tidak tahu apa tulang putih itu, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya." Li Qingshan membaca gerak bibirnya dan tahu persis apa yang dikatakannya. Ia kesal karena putra mahkota mencoba bersaing dengannya. 600.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Teriak Li Qingfeng dan menaikkan harganya menjadi 600.000 untuk menekan putra mahkota. Wajah putra mahkota memucat. Ia tak menyangka Lily akan membayar batu vitalitas sebanyak itu. Namun, semakin tinggi tawaran Lily, semakin besar pula tawarannya. Ia tak akan membiarkan Lily mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa kesulitan. Putra mahkota berdiri dan berteriak, 700.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Li Qingshan kesal dan berkata dengan keras, 800.000. 900.000, teriak putra mahkota. 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar, teriak Li Qingfeng kepada putra mahkota tanpa ragu.
Setelah Lili King Feng menawar, seluruh lobi lelang hening. Semua orang tercengang. Mereka tak pernah menyangka tulang biasa bisa dijual seharga 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Beberapa saat yang lalu, diagram patah Raja Roh dibeli dengan harga tersebut, tetapi itu adalah sesuatu untuk membantu seseorang menjadi penguasa masa depan planet ini dan membantu mereka berkultivasi ke alam Raja Roh. Putra Mahkota terkejut dengan tawaran Lili. 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar adalah harta yang sangat besar, bahkan untuk Putra Mahkota. Itu pasti akan menghabiskan sebagian besar hartanya. Putra Mahkota merasakan sedikit kedutan di wajahnya. Ia tidak tahu apakah ia harus menambahkan lagi. Jika ia menawar lebih tinggi, tetapi Li King Feng tidak melakukannya, ia akan menjadi orang bodoh. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, 1.100.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Mendengar suara ini, baik Lili maupun Yang Mulia tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang yang akan terlibat saat ini. Mereka mencari asal suara itu dan menemukan Ya Fei Chen, penguasa pavilion harta karun spiritual. Ya Fei Chen tampak cantik di usia parubaya. Meskipun usianya hampir 40-an, ia tetap mempertahankan bentuk tubuhnya, anggun, dan menarik bagi banyak pria. Ya Fei Chen juga ditemani seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Meskipun gadis kecil bergaun putih ini masih muda, ia tampak berkilau dan bening dengan kulit seputih salju. Wajahnya bak boneka porselen, memancarkan kilau putih dan murni yang menawan. Matanya, khususnya, bagaikan bintang di langit, gelap dan dalam, seolah-olah dapat melihat dan memahami apapun di dunia. Ya Fei Chen sedang berbicara dengan gadis kecil itu, "Putriku, apakah kamu yakin tulang putih ini bukan tulang biasa?" Gadis berbaju putih itu mengangguk dan berkata dengan suara ringan, "Ibu, aku menggunakan mantra mata surgawi untuk mengamati tulang putih ini. Tulang ini memiliki segel misterius. Segel ini sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam Raja Roh." Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, Ya Fei Chen mengangguk. Ia tahu bahwa di atas alam Raja Roh terdapat alam suci. Jika alam suci lebih kuat dari alam Raja Roh, itu pastilah segel tingkat suci. Sebuah tulang putih disegel oleh kemampuan khusus seorang santo. Pantas saja orang-orang tidak bisa merasakan energi istimewanya. Namun, Ya Fei Chen mengerti bahwa itu sama sekali bukan tulang biasa. Sebab, jika disegel oleh seorang suci, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Pavilion harta karun spiritual adalah tempat yang sering mengumpulkan berbagai macam harta karun spiritual. Mereka menggunakan harta karun spiritual yang mereka kumpulkan untuk menyempurnakan harta karun spiritual ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka telah membuat harta karun spiritual tingkat kekaisaran, dan bahkan para master di ranah Raja Roh pun membelinya. Ya Fei Chen tahu bahwa putrinya telah mempraktikkan mantra mata surgawi, sehingga putrinya dapat melihat menembus semua materi misterius. Itulah sebabnya pavilion harta karun spiritual mereka berhasil bangkit dan menjadi terkemuka di benua api merah. Bab 1659. Meminjam batu vitalitas tingkat kaisar. Meskipun Ya Fei Chen menaikkan harga tulang naga menjadi 1.100.000 batu vitalitas tingkat kaisar, King Feng Li tidak akan menyerah begitu saja. Itu adalah tulang naga, tulang peninggalan naga dewa. Begitu Lili mendapatkannya, fisiknya akan meningkat pesat. Lili mengangkat dayung kayu di tangannya dan berkata tanpa ragu, 1.200.000. Melihat Lili dan Chen Ya Fei berebut tulang putih, Putra Mahkota mencoba menyusun rencana, matanya bergerak tak tentu arah di sekitar ruangan. Menjadi putra mahkota negara Lingyun tidaklah mudah. Tentu saja, ia bukan orang bodoh dan punya strateginya sendiri. Dia sudah tahu bahwa tulang putih ini adalah harta karun langka. Kalau tidak, Ya Fei Chen tidak akan menghabiskan banyak uang untuk memperjuangkannya. Harga itu sudah melebihi harga diagram patah Raja Roh. Putra mahkota juga mengangkat dayung kayunya dan berseru, 1.300.000. Karena putra mahkota ikut serta dalam pertarungan ini, kelompok lain seperti Planetary Elixir Pharmacy dan Scorpion Assassin Alliance merasa tulang putih tersebut bukanlah tulang biasa, dan ikut memburunya. Lengxie dari Scorpion Assassin Alliance melangkah maju dan berkata, 1.400.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Para senior dari Arai Union juga berdiri dan mengangkat dayung kayu mereka, 1.500.000. Tulang biasa, pada awalnya menjadi sesuatu yang bernilai 1.500.000 batu vitalitas tingkat kaisar setelah Ya Fei Chen dan putra mahkota menghancurkan pelelangan. Di panggung lelang, Ya Yun tercengang. Ia masih belum mengerti apa yang salah dengan orang-orang ini. Itu hanyalah tulang biasa. Mungkinkah ada rahasia besar di baliknya? Saat ini, bahkan Ya Yun tergoda untuk menawar tulang putih biasa ini. Namun, karena ia bekerja di perusahaan lelang, ia tidak bisa melakukannya. Li King Feng mengangkat tangannya dan mencoba menawar lagi, tetapi putra mahkota menunjuknya sambil tertawa. Li King Feng, apa kau punya batu vitalitas tingkat kaisar sebanyak itu? Transaksi harus dilakukan segera setelah pelelangan. Kalau kau main-main,
kau akan dikeluarkan dari pelelangan. Mendengar apa yang dikatakan putra mahkota, semua kultivator di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke arah King Fengli. Mereka tahu putra mahkota benar. Menawar tanpa memiliki cukup batu vitalitas tingkat kaisar tidak diperbolehkan. Jika tidak, penawaran akan dianggap tidak sah. Bulu mata Yayun bergerak sedikit. Ia menatap Li Qingfeng dan bertanya, apakah kamu punya batu vitalitas tingkat kaisar? Tunjukkan saja pada kami dan biarkan kami memeriksa cincin interspatialmu. Kalau tidak, tidak akan ada yang percaya bahwa kamu punya lebih dari 1 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Li Qingfeng merasa bingung karena ia sebenarnya tidak memiliki banyak batu vitalitas tingkat kaisar. Ia ingin sekali membeli tulang putih itu dan sedikit gegabah. Memikirkannya sekarang saja sudah menakutkan. Mengenai cincin interspatial milik King Fengli, dia pasti tidak akan memperlihatkannya pada Yayun, karena dia memiliki banyak harta karun di dalamnya seperti permaisuri merak iblis, mutiara guntur, dan harta karun spiritual kuat lainnya. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya cukup batu vitalitas tingkat kaisar, tapi aku bisa meminjamnya. Mendengar apa yang dikatakannya, putra mahkota tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya, kau pikir kau siapa? Di mana kau bisa mendapatkan batu vitalitas tingkat kaisar sebanyak itu untuk dipinjam? Jika kau bisa menemukan seseorang yang bersedia meminjamkanmu sebanyak itu, aku akan membenturkan kepalaku ke sebongkah tahu. Li Qingshan tersenyum percaya diri dan berkata, baiklah, aku menantikannya. Li Qingshan membalikkan badannya dan berkata kepada pangeran kedua, aku akan meminjam semua batu vitalitas tingkat kaisar yang kau miliki. Pangeran kedua bahkan sedikit ragu. Ia melepas cincin interspatialnya, menyerahkannya kepada Li Qingfeng, dan berkata, ada 900.000 batu vitalitas kaisar di dalam cincin itu, yang merupakan seluruh tabunganku. Pangeran kedua memang tegas. Ia sangat percaya pada Li Qingfeng dan memberikan semua uangnya kepadanya. Para pengawal pria dan wanita di belakang pangeran kedua sangat terkejut. Bahkan pangeran pertama di kamar nomor 1 pun merasa malu. Ia tak menyangka saudaranya mau menolong orang asing. Hal ini sangat membuatnya kesal. Yang Mulia mencibir dan mencemooh Li Qingfeng, meskipun saudaraku memberimu 900.000 batu vitalitas kaisar, kau masih belum punya cukup. Li Qingfeng tidak menjawab, tetapi menatap putri ketiga dan berkata, putri, tolong pinjamkan juga batu vitalitas tingkat kaisarmu. Aku akan membayarmu kembali. Putri ketiga mengangguk di balik kerudungnya, melepaskan cincin interspatialnya, dan melemparkannya ke King Fengli. Ada 1.500.000 batu vitalitas tingkat kaisar, semuanya kumiliki. Kuberikan semuanya padamu, kata putri ketiga dengan suaranya yang lembut dan rapuh. Li Lili membungkuk dan menunjukkan rasa terima kasih. Putri ketiga bahkan memiliki lebih banyak batu vitalitas daripada pangeran kedua di cincin interspatialnya. Rupanya, kaisar sangat mencintainya, kalau tidak, ia tidak akan memiliki batu vitalitas sebanyak itu. Saat ini, wajah putra mahkota semakin malu. Sekarang, selain kakaknya, adik perempuannya sendiri telah melawan dan membantu Lili. Itu adalah tamparan di wajahnya. Berkat bantuan pangeran kedua dan putri ketiga, Li Qingfeng tidak ragu-ragu, mengangkat dayungnya dan berkata, 2.400.000 batu vitalitas kaisar. Ruangan itu dipenuhi suara orang-orang yang menarik napas. Harga batu tingkat kaisar dinaikkan dari 1.500.000 menjadi 2.400.000. Li Qingfeng menambahkan 900.000 lagi. Harga ini di luar imajinasi banyak orang. Bahkan seseorang dari keluarga kekaisaran pun tidak akan memiliki batu vitalitas tingkat kaisar sebanyak ini. Hanya mereka yang berasal dari sekte tingkat tertinggi yang mampu membelinya, tetapi itu juga akan menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka. Untuk sesaat, seluruh lobi lelang hening. Putra mahkota, aliansi Arai, dan paviliun harta karun spiritual semuanya terdiam karena mereka tercengang oleh tawaran Li Qingfeng. Gadis kecil berbaju putih karya Ya Fei Chen dari paviliun harta karun spiritual terus-menerus melirik ke sekeliling ruangan. Tatapannya pada Li Qingfeng menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat lapisan kabut misterius dari tubuh Lili, yang menghalangi mantra mata surgawinya. Karena itu, dia tidak bisa melihat tembus pandangnya. Namun, gadis kecil itu jelas bisa merasakan kekuatan Lili. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada kekuatan aslinya. Setiap inci kulit, otot, tulang, dan pori-porinya memancarkan energi seperti gunung berapi. Ya Fei Chen berkata, putriku, haruskah aku terus menawar tulang putih itu? Harganya terlalu tinggi. Gadis bergaun putih itu merenung sejenak dan berkata, ibu, teruslah menawar dan dapatkan tulang putih ini. Kurasa harganya lebih mahal dari yang terlihat, dan seharusnya lebih berharga daripada diagram patah Raja Roh. Bibir Ya Fei Chen berkedut. Putrinya berkata seolah-olah itu mudah dilakukan. Namun, biayanya 2.400.000 batu vitalitas tingkat kaisar, yang merupakan sebagian besar hartanya di paviliun harta karun spiritual di ibu kota kekaisaran. Bab 1660.
Mendapatkan tulang naga. Ya Fei Chen akhirnya setuju dengan putrinya dan memutuskan untuk melanjutkan penawaran tulang putih tersebut karena dia percaya pada mata surgawi putrinya. Mata surgawi putrinya lah yang membantu paviliun harta karun spiritual menjadi kekuatan utama di benua api merah tua. Ia pernah menemukan material kelas raja yang digunakan untuk menempa harta karun spiritual kelas raja. Setelah harta karun spiritual itu dibeli oleh seorang penguasa alam Raja Roh, nama paviliun harta karun spiritual pun tersohor di seluruh daratan. Banyak orang yang membudidayakan diri sendiri mendatangi mereka untuk membeli harta karun spiritual yang kuat, mendatangkan bisnis bagi mereka dan membantu mereka menjadi sangat kaya. Ya Fei Chen berdiri dan mengangkat dayung kayu di tangannya, berkata dengan lantang, saya menawarkan 2,5 juta batu vitalitas tingkat kaisar. King Feng Li mengerutkan kening dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya karena dia ingat dengan jelas Ya Fei Chen telah menyerah. Namun, ia menaikkan harga penawarannya setelah gadis kecil yang duduk di sebelahnya mengatakan sesuatu kepadanya. Tampaknya gadis kecil itu sungguh luar biasa dan telah melihat nilai yang tak biasa pada tulang putih itu. King Feng Li telah meminjam 2,4 miliar batu vitalitas tingkat kaisar tetapi sekarang harga penawaran Ya Fei Chen 100.000 batu vitalitas lebih banyak dari yang ditawarkannya. Dia melihat sekeliling dan melihat Lugu dari apotek ramuan planet. Lily, teman Lugu, tahu bahwa Lugu adalah bagian dari salah satu dari 3 kekuatan terkaya di benua api merah. Ia memutuskan untuk meminta Lugu meminjamkan beberapa batu vitalitas. Dia bertanya pada Lugu, Lugu, bisakah kau meminjamkanku batu vitalitasmu? Mendengar pertanyaan King Feng Li, semua kultivator di dekatnya menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Sebagai kaisar ramuan dari apotek ramuan planet dan penguasa alam tertinggi tingkat pertama, Lugu hanya dihormati oleh sedikit orang. Konon, ia bahkan menolak putra mahkota ketika dimintai ramuan. Jelas Li King Feng melebih-lebihkan dirinya sendiri ketika meminta Lugu meminjamkan batu vitalitas. Namun di saat berikutnya, para kultivator di dekatnya tercengang saat Lugu berdiri dan melepaskan cincin interspatial dari jarinya sebelum memberikannya kepada King Feng Li. Lugu benar-benar memberinya cincin interspatialnya. Aku tidak akan percaya kalau tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ya, di Ling Yun, Lugu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada putra mahkota, tapi sekarang dia membantu Li Qingshan. Kupikir Li Qingshan sombong, tapi ternyata dia memang cakap. Tidakkah kau lihat bahwa pangeran kedua dan putri ketiga telah memberikan cincin interspatial mereka kepada Li King Feng? Cincin itu pasti berisi jutaan batu vitalitas tingkat kaisar. Para kultivator di dekatnya semuanya tercengang oleh apa yang dilakukan oleh King Feng Li. King Feng Li berterima kasih kepada Lugu, lalu segera memeriksa cincin interspatial dan menemukan lebih dari 3 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Itu kejutan yang menyenangkan. Dia tahu bahwa menjalankan apotek eliksir planet itu menguntungkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Lugu telah mendapatkan sebanyak 3 juta batu vitalitas tingkat kaisar, yang lebih banyak daripada gabungan kekayaan pangeran kedua dan putri ketiga. King Feng Li menganggap Lugu sebagai teman yang menarik dan memutuskan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepadanya setelah menawar tulang naga tersebut. Sebagai pembayaran pinjaman sebesar 3 juta batu vitalitas tingkat kaisar, King Feng Li akan memberinya sebuah buku seni alkimia tingkat tertinggi yang akan mengangkatnya ke alam roh tertinggi. Lily tidak perlu khawatir soal uang setelah Lugu meminjamkannya batu vitalitas tingkat kaisar. Ia memutuskan untuk mengorbankan segalanya dan memberikan pukulan telak kepada lawannya. Dia mengangkat dayung kayu di tangannya dan menyatakan dengan lantang, saya menawarkan 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Mendengar harga penawaran Lily, seluruh rumah lelang terdiam. Semua orang tercengang dengan angka yang sangat besar. 5,4 miliar batu vitalitas kaisar. Tak ada yang akan menawarkan sebanyak ini bahkan jika aku menjual diriku sendiri. Jangan bercanda. Seluruh keluargamu, termasuk leluhurmu, tidak akan bernilai 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Kupikir putra mahkota boros, sekarang aku tahu Li King Feng bahkan lebih boros daripada dia. Batu vitalitas tidak ada apa-apanya baginya. Semua kultivator di dekatnya memandang King Feng Li dengan penuh kekaguman, dan beberapa kultivator wanita bahkan memiliki kilatan bintang penuh kasih sayang di mata mereka. Bukan hanya para kultivator di balai lelang itu, tetapi para tetua berpakaian abu-abu dari Paviliun Arai, Ya Fei Chen dari Paviliun Harta Karun Spiritual, Leng Xie dari Aliansi Pembunuh Kalajengking, dan bahkan putra mahkota pun terkesima dengan jumlah besar itu. Mulut Ya Fei Chen berkedut, dan dayung kayu di tangannya sedikit bergetar. Ia segera meletakkan dayungnya dan tidak berani menawar lagi. Paviliun Harta Karun Spiritual sangat kuat, tetapi ia hanyalah cabang dari Aliansi Harta Karun Spiritual di benua api merah tua. Mereka telah mendapatkan banyak batu vitalitas di ibu kota negara Ling Yun, tetapi yang mereka miliki hanya 5 juta. Dia tidak bisa menaruh seluruh kekayaannya pada satu tulang biasa dan 3 juta adalah jumlah maksimal yang mampu dia beli. Tapi Li King Feng telah menawarkan 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar.
Gila sekali. Melirik gadis berpakaian putih di sebelahnya, Ya Fei Chen bertanya, "Putri, haruskah kita lanjutkan?" Mulut gadis berpakaian putih itu pun berkedut, dan dia berkata dengan suara rendah, "Ibu, mari kita menyerah." Apakah pemuda itu gila atau apa? Harta yang dia belanjakan untuk sebuah tulang bisa membeli beberapa fragmen peta induk spirit monark. Semua kultivator menganggap King Fengli seorang bodoh dan meliriknya dengan pandangan aneh di mata mereka. Namun, King Fengli justru gembira dan menganggap semua orang di sekitarnya sebagai orang bodoh. Dia tahu bahwa nilai tulang naga itu jauh melampaui 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Tulang itu tak ternilai harganya. Berdiri di panggung lelang, Yayun juga ternganga takjub. Ia berdiri di sana seperti patung, lupa harus berkata apa. Li Qingfeng berkata kepada Yayun di panggung lelang, "Cepat dan berikan aku tulang putih itu." Mendengar tuntutan King Fengli, Yayun akhirnya kembali tenang dengan rona malu di wajahnya. Dia malu karena telah kehilangan ketenangannya sebagai juru lelang dan nyonya muda di rumah lelang ibu kota kekaisaran. Dia tersenyum dan berkata, "King Fengli menawarkan 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar. Adakah yang punya harga lebih tinggi? Jika tidak ada yang menaikkan harga, tulang putih itu akan jatuh ke tangan Lili." Yayun bertanya 3 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengetuk meja 3 kali dengan palu kayu dan mengumumkan, tulang putih itu milik Li Qingshan. Lalu Yayun mengambil tulang putih itu dan berjalan menuju King Fengli, berniat untuk menyerahkannya kepadanya secara langsung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.